Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan takuna lana fid jinani kanzan ma'rufa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi aqamaha manabiral islami ba'da dhuhur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulunal karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, patut rasanya kita kembali memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kudrah dan iradatnya lah siang hari ini sejenak kita hentikan perjalanan kita hentikan aktivitas keduniaan kita untuk selanjutnya kita terhimpun di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menambah amal saleh yang merupakan satu-satunya yang akan menjadi kebanggaan kita di akhirat kelak. Apa yang kita banggakan hari ini belum tentu bisa menjadi kebanggaan kita di akhirat nanti. Apa yang menjadi kebesaran kita hari ini bisa jadi menjadi hal yang paling menghinakan kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, yauma la yanfa'u malun wa la banun. Ada hari, kata Allah, di mana saat itu harta benda yang kita kumpulkan dengan susah payah, ternyata hari itu harta tidak lagi memberi manfaat kepada kita. Wala banun, demikian halnya dengan anak keturunan yang kita besarkan dengan susah payah, ternyata hari itu juga tidak bisa lagi memberi manfaat kepada kita, karena mungkin mereka juga sibuk dengan urusannya. Lalu siapa yang selamat pada hari itu, kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat pada hari itu hanyalah orang yang datang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang baik, dengan hati yang sehat. Kenapa Allah tidak mengatakan orang yang selamat pada hari itu adalah orang yang banyak sedekahnya? Orang yang selamat pada hari itu adalah orang yang baik salatnya. Orang yang selamat hari itu orang yang banyak hajinya dan sebagainya. Kenapa orang yang selamat pada hari itu adalah orang yang hatinya baik? Karena hati adalah merupakan cerminan dari sikap dan perilaku seseorang. Orang yang baik hatinya sudah barang tentu akhlaknya juga baik, sikap dan perilakunya juga baik, tutur kata bahkan prasangkanya pun terhadap sesama juga akan baik. Tetapi orang yang hatinya rusak, ibadahnya pun mungkin akan ternodai oleh sifat iriya, sum'ah, dan mungkin
sikap dan perilakunya, bahkan prasangkanya kepada orang lain pun tidak baik. Ala inna fil jasadi mudghah, kata Rasulullah, bahwa ketahuilah dalam diri setiap manusia ada segumpal daging. Iza saluha saluhal amalu kullu, jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu dalam tubuh manusia itu baik, maka sikap dan perilakunya, apa yang keluar dari mulutnya, semuanya akan baik. Wa iza fasadat, tetapi ketika segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kullu, maka juga akan mempengaruhi, akan merusak seluruh anggota tubuh yang lain. Ala wahiyal qalbu, dan ketahuilah, kata Rasulullah, segumpal daging itu adalah hati manusia. Sementara di sisi lain kata kalbu, kalau kita maknai dalam bahasa Indonesia berarti bolak-balik, timplang. Maka penting adanya kita menjaga agar hati kita senantiasa istiqamah, konsisten dengan senantiasa berada dalam posisi kebenaran. Bahkan Rasulullah, Aisyah ketika ditanya oleh sahabat, dan ini diperkuat oleh istri Rasul yang lain, dalam hal ini Ummu Salamah, ketika ditanya oleh sahabat, wahai Ummul Mukminin, yang ditanya adalah istrinya Rasulullah, doa apa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah, yang paling sering kau dengar dibaca oleh Rasulullah? Aisyah mengatakan, doa yang paling sering dan tidak pernah tinggalkan oleh Rasulullah adalah doa Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Dan ini diperkuat oleh Ummu Salamah. Doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah adalah, ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati saya dalam kebenaran, dalam mentaatimu. Kalau Rasulullah manusia terbaik, yang setiap kata-katanya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, setiap kalimat yang keluar dari mulutnya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di zaman terbaik, yang menerima wahyu secara langsung bertemu dengan malaikat Jibril, masih saja membaca doa ini, padahal sudah dijamin surga oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup di zaman seperti sekarang ini? Tantangan dalam mempertahankan keimanan dan keislaman kita jauh lebih berat. Zaman kita saat ini ketika dibandingkan oleh zaman pada zaman Rasulullah, jauh lebih berat tantangan kita. Maka penting adanya kita senantiasa membaca doa ini yang diajarkan pada Rasulullah, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Hadirin sekalian jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Rasulullah sering membaca doa ini? Disebutkan dalam sebuah riwayat, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf di sekitar Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Setelah itu Rasulullah menutup dengan mencium Hajaratul Aswad. Tanpa disadari oleh Rasulullah, ternyata dari kejauhan Rasulullah diintip oleh beberapa tokoh Quraisy pada saat itu, memperhatikan secara seksama apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam ibadahnya. Begitu Rasulullah mencium Hajaratul Aswad, orang-orang kafir Quraisy menyimpulkan bahwa ternyata ibadahnya Muhammad dengan ibadahnya kita, ketika kita menyembah Lata, Uzza, Al-Manat dan patung-patung lainnya yang ada di sekitar Ka'bah pada saat itu, ternyata sama diibadahkan dengan Muhammad. Ternyata dia cium juga itu Hajaratul Aswad. Akhirnya muncul ide dari orang-orang kafir Quraisy yang ada pada saat itu, mendekati Rasulullah, lalu menawarkan kepada Rasulullah sebuah tawaran yang hampir saja Rasulullah terima tawaran itu. Apa tawaran kafir Quraisy pada saat itu? Muhammad, supaya kita bisa hidup damai rukun,
supaya kita bisa hidup sama-sama beribadah di tempat ini, di sekitar Ka'bah ini, tidak saling mengganggu satu sama lain. Maka saya minta kepadamu, kita kerjasama. Kamu tidak perlu menyembah patung yang saya sembah. Kamu tidak perlu mempertuhankan Lata, Manat dan Uzza dan lain sebagainya. Saya hanya minta satu. Seperti engkau mencium tadi itu batu Hajar Aswad, saya minta satu kali juga kau mencium sembahan kami. Tidak usah kamu akui sebagai Tuhan, agar kita bisa hidup berdampingan, kita bisa damai di sekitar Ka'bah ini, beribadah sama-sama, tidak saling mengganggu satu sama lain. Dan tawaran itu hampir saja diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turun mereka Jibril, turun ayat, wa in kanu laftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairahu wa idzal latakhazuka halila. Muhammad, hampir saja kamu tergoda oleh tawaran orang-orang kafir Quraisy itu, lalu engkau akan mengingkari apa yang kami turunkan kepadamu, mendustakan apa yang kami turunkan kepadamu. Dengan itu kamu dijadikan sebagai sahabat. Walaula asabatnaka laqad kita tarkana syai'an qalila. Kalau saja kami tidak menguatkan hatimu Muhammad dengan diturunkannya wahyu, turunkannya malaikat Jibril memberikan isyarat kepada Rasulullah, hampir saja engkau menerima tawaran itu. Maka sejak itu Rasulullah senantiasa minta petunjuk kepada Allah, kiranya diberikan kekuatan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini gambaran yang dialami oleh Rasulullah hampir setiap hari tersuguh di hadapan kita. Dalam Islam ada dua istilah yang sering kita dengar. Ada istilah tasamu dan ada istilah tasyabbuh. Lafaznya hampir sama dan terkadang memang prakteknya di lapangan hampir terkadang kita sulit membedakan. Satu tasamu merupakan perintah, artinya toleransi. Dan satu tasyabbuh, artinya menyerupai. Dan Rasulullah mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka sesungguhnya dia bagian dari kaum itu. Apa yang ditawarkan kafir Quraisy kepada Rasulullah pada saat itu, seolah-olah itu adalah toleransi Muhammad. Tidak usah kau sembah Tuhanku, cukup kamu datang dan sujud atau kamu usap saja sembahan kami, kita sudah berteman. Yang seperti ini hampir menjadi tantangan hari-harian kita hari ini. Dengan alasan toleransi, terkadang kita tidak sadar bahwa kita sudah masuk dalam kategori tasyabbuh, menyerupai. Toleransi penting. Bahkan toleransi adalah antara umat beragama itu adalah perintah. Tetapi jangan sampai kita kebablasan dalam bertoleransi sehingga kita merusak akidah kita. Maka mari kita bertoleransi, tetapi kita jaga akidah kita dari tasyabbuh atau menyerupai. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Karena ketika kita menyerupai sikap dan perilakunya, cara berpakaiannya dan bertingkahnya, fahuwa minhum, maka kita adalah bagian dari kaum itu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Abu Hasan Al-Basri pun mengingatkan kepada kita dalam rangka untuk menjaga stabilitas hati kita agar tetap konsisten, istiqamah dalam kebenaran. Maka ada beberapa penyakit hati atau yang bisa mengarahkan kepada kita rusaknya hati yang perlu kita hindari. Inna fasadal qulubi an sittati asya. Rusaknya hati seseorang disebabkan karena 6 perkara. Yang pertama, yaznibuna biraja'it taubah. Mereka melakukan perbuatan dosa dengan alasan nanti saja kita bertaubat. Artinya dianggap remeh perbuatan dosa. Ketika perbuatan dosa sudah dianggap remeh dengan alasan nanti saja kita bertaubat, maka disitulah tanda-tanda bahwa hati kita sudah mengarah kepada kerusakan.
yaznibuna biraja'it taubah, menganggap remeh, menganggap enteng perbuatan dosa dengan alasan nanti ada namanya pintu taubat. Yang kedua, orang ciri-ciri orang yang hatinya mengarah kepada kerusakan, ya'lamuna wa la ya'malun. Mereka paham kebenaran, mengerti kebaikan, tetapi mereka tidak pernah mengamalkan kebaikan dan kebenaran yang mereka pahami. Kemudian, ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Setiap waktu, setiap hari menikmati fasilitas nikmat dari Allah, karunia dari Allah, wala yashkurun, tetapi mereka tidak pandai mensyukuri nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la yardauna bi qada'illah. Mereka tidak ridha dengan apa yang telah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yadfiluna mautahum wa la yattabirun. Setiap hari mereka mengantar jenazah, mengurusi jenazah, tetapi mereka tidak mengambil pembelajaran dari orang-orang yang meninggal di antara mereka. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kiranya setiap kebaikan yang kita lakukan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin konsisten, semakin istiqamah, khususnya istiqamah dalam menjalankan perintah atau syariat agama Islam sebagai agama yang kita yakini bahwa satu-satunya kendaraan yang bisa mengantarkan kita untuk bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.